Everything. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama saya dan nama anggota kelompok saya, yaitu kelompok 1 dalam tugas menganalisa latar atau tempat dan waktu serta fakta dan amanat penulis dalam cerita Kemelut di Majapahit karya Esa Mintarja. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Dipa. Di sini saya sebagai ketua kelompok sekaligus editing video dari hasil pembelajaran kami atau diskusi kami. Adapun anggota-anggota saya yaitu Dela Agustin, Tela Novela, Juhartini Yulianti, Reni, dan yang terakhir yaitu Eka Syamfitri. Oke. Nah, untuk penjelasan atau ringkasan dan kesimpulan akan saya bacakan di akhir video. Next, kita langsung ke video. Sebelum kita tahu isi, Baiklah, sebelum kita semua tahu apa isi dari cerita ini, apa belakangnya, apa faktanya, maka dari itu saya akan membacakan ceritanya terlebih dahulu. Mohon teman-teman semuanya mendengarkan dan mencatat. Oke? Siap. Kemelut di Majapahit, S.H. Mintarja. Setelah Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit pertama bergelar Kertarajasa Jayawardana, beliau tidak melupakan jasa-jasa para senopati atau perwira yang sedia banyak membantunya semenjak dahulu itu membagi-bagikan pangkat kepada mereka. Ranggolawi diangkat menjadi adipati di Tuban dan yang lain-lain pun diberi pangkat pula. Dan hubungan antara junjungan ini dengan para pembantunya sejak perjuangan pertama sampai Raden Wijaya menjadi raja amatlah erat dan baik. Akan tetapi, guncangan pertama yang memengaruhi hubungan ini adalah ketika Sang Prabu telah menikah dengan 4 putri mendiang Raja Kertanegara. Setelah menikah lagi dengan seorang putri dari Melayu, sebelum putri dari tanah Melayu ini menjadi istri yang kelima, Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana telah mengawini semua putri mendiang Raja Kertanegara. Hal ini dilakukan. Jadi bisa disambung kali. Bisa dari sambung lagi. Cut yang ini jahat nanti baru disambung. Jauh benar ini. Udah jauh benar. Nanti kan intro kan kau buat tahu kan? Baiklah teman-teman, sebelum kita mengetahui fakta dan latar belakangnya serta amanatnya, sebelum itu saya akan membacakan ceritanya terlebih dahulu ya. Mohon teman-teman mendengarkan dan mencatat. Kemelut di Majapahit. Setelah Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit pertama bergelar Kertarajasa Jayawardana, beliau tidak melupakan jasa-jasa para senopati atau perwira yang setia dan banyak membantunya semenjak dahulu itu membagi-bagikan pangkat kepada mereka. Ranggolawi diangkat menjadi adipati di Tuban dan yang lain-lain pun diberi pangkat pula. Dan hubungan antara junjungan ini dengan para pembantunya sejak perjuangan pertama sampai Raden Wijaya menjadi raja amatlah erat dan baik. Akan tetapi, guncangan pertama yang memengaruhi hubungan ini adalah ketika
Jahat nanti Bang. Oke. Dah. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengetahui apa faktanya, latar belakang serta amanatnya, mohon teman-teman mendengarkan saya dulu membaca cerita ini dan teman-teman menyimak serta mencatatnya. Kemelut di Majapahit. Setelah Raden Wijaya tiba-tiba ketahuan. A few moments later. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengetahui apa saja amanat, latar belakang dan fakta-faktanya, maka terlebih dahulu saya membacakan ceritanya dulu. Mohon teman-teman mencatat, mendengar dan mencatatnya. Kemelut di Majapahit. Setelah Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit pertama bergelar Kertarajasa Jayawardhana, beliau tidak melupakan jasa-jasa para senopati atau perwira yang setia dan banyak membantunya semenjak dahulu itu membagi-bagikan pangkat kepada mereka. Tonggolawe diangkat menjadi adipati di Tuban dan lain-lain pun diberi pangkat pula. Dan hubungan antara junjungan ini dengan cara pembantunya sejak perjuangan pertama sampai Raden Wijaya menjadi raja amatlah erat dan baik. Akan tetapi guncangan pertama yang memengaruhi hubungan ini adalah ketika Sang Prabu telah menikah dengan 4 putri mendiang Raja Kertanegara, telah menikah lagi dengan seorang putri dari Melayu. Sebelum putri dari tanah Melayu ini menjadi istrinya yang kelima, Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana telah mengawini semua putri mendiang Raja Kertanegara. Hal ini dilakukannya karena beliau tidak menghendaki adanya dendam dan perebutan kekuasaan kelak. Keempat orang putri itu adalah Dyah Tribunan yang menjadi permaisuri, yang kedua adalah Dyah Nyara Indradwita, ketiga adalah Dyah Jaya Indradewi, dan yang juga disebut Retno Sutawan atau Raja Patni yang berarti terkasih, karena memang putri bungsu dari mendiang Kertanegara ini menjadi istri yang paling dikasihinya. Dyah Gayatri yang bungsu ini memang cantik jelita seperti seorang dewi kahyangan, terkenal di seluruh negeri dan kecantikannya dipuja-puja oleh para sastrawan di masa itu. Akan tetapi, datanglah pasukan yang beberapa tahun lalu diutus oleh mendiang Sang Prabu Kertanegara ke negeri Melayu. Pasukan ini dinamakan Pasukan Pamalayu yang dipimpin oleh seorang senopati perkasa bernama Kebo Anabrang atau juga Mahisa Anabrang. Nama yang diberikan oleh Sang Prabu mengingat akan tugasnya menyeberang atau Anabrang ke negeri Melayu. Pasukan ekspedisi yang berhasil baik ini membawa pulang pula 2 orang putri bersaudara. Putri yang kedua yaitu yang muda bernama Darapeta. Sang Prabu Kertarajasa terpikat hatinya oleh kecantikan sang putri ini, maka diambillah dia Darapeta menjadi istrinya yang kelima. Segera ternyata bahwa Darapeta menjadi saingan yang paling kuat dari Dyah Gayatri, karena Darapeta memang cantik jelita dan pandai membawa diri. Sang Prabu sangat mencintai istri termuda ini yang setelah diperistri oleh sang baginda lalu diberi nama Sri Indraswari. Terjadilah persaingan di antara para istri ini, yang tentu saja dilakukan secara diam-diam namun cukup seru. Persaingan dalam memperebutkan cinta, kasih, dan perhatian Sri Baginda yang tentu saja akan mengangkat derajat dan kekuasaan masing-masing. Kalau Sang Prabu sendiri kurang menyadari akan persaingan ini, pengaruh persaingan itu terasa benar oleh para senopati dan mulailah terjadi perpecahan diam-diam di antara mereka sebagai pihak yang bercondong kepada Dyah Gayatri keturunan mendiang Sang Prabu Kertanegara dan kepada Darapeta keturunan Melayu.
Tentu saja Ronggolawe sebagai seorang yang amat setia sejak zaman Prabu Kertanegara berpihak kepada Diah Gayatri. Namun karena segan kepada sang Prabu Kertarajasa maksud saya yang bijaksana, persaingan dan kebencian yang dilakukan secara diam-diam itu sampai menjalar menjadi permusuhan terbuka. Kiranya tidak ada hal-hal yang lebih hebat sebagai akibat masuknya darah petak ke dalam kehidupan sang Prabu. Sekiranya tidak terjadi hal yang membakar hati Ronggolawe, yaitu pengangkatan Patih Hamengkubumi, yaitu Patih Kerajaan Mojopahit, yang diangkat oleh sang Prabu menjadi pembesar yang tertinggi dan paling berkuasa sesudah raja, yaitu Senopati Nambi. Pengangkatan ini memang banyak terpengaruh oleh bujukan darah petak. Mendengar akan pengangkatan Patih ini, marahlah muka Adipati Ronggolawe. Ketika mendengar berita ini, dia sedang makan seperti biasa, dilayani oleh kedua orang istrinya yang setia, yaitu Dewi Mertologo dan Tirtowati. Mendengar berita itu dari seorang penyelidik yang datang menghadap pada waktu sang adipati sedang makan, Ronggolawe marah bukan main. Nasi yang sudah dikepalnya itu dibanting ke atas lantai, dan karena dalam kemarahan tadi sang adipati menggunakan aji kedikdayaannya, maka nasi sekapal itu amblas ke dalam lantai. Kemudian terdengar bunyi berkerotok dan ujung meja diremasnya menjadi hancur. Kakang Mas Adipati, harap paduka tenang. Dewi Mertologo menghibur suami. Ingatlah Kakang Mas Adipati, sungguh merupakan hal yang kurang baik mengembalikan berkah Ibu Pertiwi secara itu. Tirtowati juga memperingatkan karena melempar nasi ke atas lantai seperti itu pengkhianaan terhadap Dewi Sri dan dapat menjadi kualat. Akan tetapi, Adipati Ronggolawe bangkit berdiri, membiarkan kedua tangannya dicuci oleh kedua orang istrinya yang berusaha menghiburnya. Aku harus pergi sekarang juga, katanya. Pengawal lekas suruh persiapkan si Megolamat di depan. Aku akan berangkat ke Mojopahit sekarang juga. Megolamat adalah salah satu di antara kuda-kuda kesayangan Adipati Ronggolawe. Seekor kuda yang amat indah dan kuat. Warna bulunya abu-abu muda. Semua cegahan kuda kedua istrinya sama sekali tidak didengarkan oleh Adipati yang sedang marah itu. Tak lama kemudian hanya suara derap kaki Megolamat yang berlari congkalang yang memecah kesunyian gedung Kadipaten itu. Mengiris perasaan dua orang istri yang tercinta dan kekhawatiran keselamatan suami mereka yang marah-marah itu. Pada waktu itu, sang Prabu sedang dihadap oleh para senopati dan panggawa. Semua menghadap adalah bekas kawan-kawan seperjuangan Ronggolawe, dan mereka ini terkejut sekali ketika melihat Ronggolawe datang menghadap raja tanpa dipanggil. Padahal sudah agak lama Adipati Tuban ini tidak datang menghadap si Baginda. Sang Prabu sendiri juga memandang dengan alis berkerut, tanda tidak berkenan hatinya. Namun, karena Ronggolawe pernah menjadi tulang punggungnya di waktu beliau masih berjuang dahulu, sang Prabu mengusir ketidaksenangan hatinya dan segera menyapa Ronggolawe. Di dalam kemarahan dan kekecewaan, Adipati Ronggolawe masih ingat untuk menunjukkan sembahnya. Tetapi setelah semua salam tata susila ini selesai, serta-merta Ronggolawe menyembah dan berkata dengan suara lantang, "Hamba sengaja datang menghadap Paduka untuk mengingatkan Paduka dari kegelapan yang Paduka lakukan di luar kesadaran Paduka." Semua muka para penghadap raja menjadi pucat mendengar ucapan ini, dan semua jantung di dalam dada berdebar tegang. Mereka semua mengenal belaka sifat di watak Ronggolawe, banteng Mojopahit yang gagah perkasa dan selalu terbuka, polos dan jujur. Tanpa tedeng aling-aling lagi dalam mengemukakan suara hatinya, tidak akan mundur setapak pun dalam membela hal yang dianggap benar. Sang Prabu sendiri memandang dengan mata penuh perhatian, kemudian dengan cara tenang bertanya, "Kakang Ronggolawe, apakah maksudmu dengan ucapan itu?" "Yang hamba maksudkan tidak lain adalah pengangkatan Nambi sebagai Papati Paduka."
Keputusan yang Paduka ambil ini sungguh-sungguh tidak tepat, tidak bijaksana, dan hamba yakin bahwa Paduka tentu telah terbujuk dan dipengaruhi oleh suara dari belakang. Pengangkatan Nabi sebagai patih hamba bumi sungguh merupakan kekeliruan yang besar sekali, tidak tepat dan tidak adil. Padahal Paduka terkenal sebagai seorang maharaja yang arif, bijaksana, dan adil. Hebat bukan main ucapan Nonggolawe ini. Seorang adipati tanpa dipanggil berani datang menghadap sang Prabu dan melontarkan teguran-teguran seperti itu. Muka patih Nabi sebentar pucat, sebentar merah. Kedua tangannya dikepal dan dibuka dengan jari-jari gemetar. Senopati kebawaan nyabrang, mukanya menjadi merah seperti udang direbus. Matanya yang lebar itu seperti mengeluarkan api ketika dia mengerling ke arah Nonggolawe. Lembu Sora yang sudah tua itu menjadi pucat mukanya, tak mengira dia bahwa keponakannya itu akan seberani itu. Senopati Gagak Satoro dan Mayang Mekar juga memandang dengan mata terbelalak. Dedeknya, semua senopati dan pembesar yang saat itu menghadap sang Prabu dan mendengar ucapan Nonggolawe, semua terkejut dan sebagian besar marah sekali. Tetapi mereka tidak berani mencampuri karena mereka menghormati sang Prabu. Akan tetapi sang Prabu Kertarajasa Bang. Kakang Nonggolawe, tindakanku mengangkat Kakang Nabi sebagai patih Hamengkubumi bukanlah merupakan tindakan ngawur belaka, melainkan telah merupakan suatu keputusan yang telah dipertimbangkan masak-masak. Bahkan telah mendapatkan persetujuan dari semua paman dan kakang senopati dan semua pembantuku. Bagaimana Kakang Nonggolawe dapat mengatakan bahwa pengangkatan itu tidak tepat dan tidak adil? Dengan muka merah, kumisnya yang seperti kumis sang Gatot Kaca itu bergetar. Napas memburu dengan desakan amarah. Nonggolawe berkata lantang, "Tentu saja tidak tepat. Paduka sendiri tahu siapa si Nabi itu. Paduka tentu masih ingat akan segala sepak terjang dan tindak tanduknya dahulu. Dia seorang yang bodoh, lemah, rendah budi, penakut, sama sekali tidak memiliki wibawa." Selesai. Okay. A few moments later. Enggak, kata siapa ya? Tenang loh, udah videonya. Oh. Oh, ada bingung. Siapa yang akan diambil dari cerita? Nah, jadi apa kira-kira? Kita bukan Mbak. Apa yang kami dapat sabuk Fakta kata. yang kami dapatkan dan kau fakta yang kami dapatkan kau. Nah, pokoknya siapa yang tahu faktanya? Komen di bawah siapa yang tahu. Faktanya, sang Prabu memiliki 5 istri. Benar kan? Dia punya 5 istri. Nonggolawe diangkat jadi adipati di Tuban. Tapi istri dia tuh rata-rata saudara kan? Kan Yang dia jaga adik itu tuh adik kakak. Yang satu tuh orang lain. Yang keempat tuh orang lain. Yang kedua siapa namanya? satu darah malahan. Yang Yang satu, yang yang satu itu 4 balik, adik satu yang Satu tuh dari Melayu. Itu bahasa apa kan? Melayu. Apa namanya itu? Petak, darah petak. Darah petak. Itu badannya petak. Darah petak. Ada seperti itu ya, Bu? Terus bambok Yang dong. paling cantik itu dia kayaknya. Ya, dia Gayatri. Satu itu Faktanya itu dia Gayatri paling tercantik dan paling disayang Sayang oleh Prabu. Tapi sekarang ini kan sehingga gitu disebut Rena Sekawan yang berarti kekasih. Tapi setelah datang itu Darah petak. darah petak, Dia tuh kawan Bersaing secara diam-diam. jadi itu salah satu faktanya ya. Iya, Selanjutnya satu di antara. latar belakangnya. Latar belakang belakang tempat dan waktu waktu. tempat atau peristiwa itu terjadi. Tempatnya itu di Lumajang. Lumajang, Jawa Timur. Jawa Timur.
Raja Majapahit. Raja Ya, Majapahit. Majapahit. Nah, terus waktunya Apa kan waktu? ada waktu ya? Tak boleh ada tanggung. Nggak ada di sudah tempat kan Waktu yang kata dia. Kayak Di buku boleh ada. Setelah Raja Putri setelah itu setelah Di Majapahit bukan setelah Pak. setelah Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit. Itu waktunya. Berarti Oh, iya, iya. waktunya sejak Raden berhasil menjadi Raja Majapahit pertama bergelar Kertarajasa Jayawardana ya. Antaranya Terus udah amanat dicatat kan? enggak. Ya, sip. Selanjutnya amanah. Amanah. Apa Pesan. pesan kita? Apa Pesannya, pesannya. Jadi seorang raja harus hadir. mendengarkan pendapat orang lain. Iya. Jadi seorang raja. Ya, Terus memilih bawahan harus pemberani, berwibawa, tanggung jawab, dan dapat dipercaya. itu dalam pikiran. Perkataan dan perbuatan. Ya, bisa juga loh. Sudah di Pak. Sopan aku. Coba nanti kok bilang ada kamu mau nih tahu uang di action. Gitu lah. Nah, itu apa? Nah, terus apa tidak selamanya orang bodoh tuh selamanya itu bodoh, terus tidak selamanya orang yang lemah selalu lemah. Pasti dia tuh ke depan itu pasti dari dia yang lemah itu pasti dia mempunyai motivasi untuk menjadi yang lebih kuat lagi. Ada perubahan. Pasti Ada ada kemauan kemauan. untuk berubah. Terus sesuatu yang kita anggap baik belum tentu, sesuatu yang kita anggap buruk belum tentu itu dan bisa jadi itu baik selanjutnya. Terus juga sebagai bawahan pun jangan takut untuk menentukan atas sendiri dan kamu memberani berani menegur sang Prabu. Karena dia kira curang ya. Jika itu salah. Tapi tidak adil. Salah. Hilap. Sehingga dia marah-marah tuh guys. Itu amanat. Jadi kesimpulannya dia kesimpulannya jadi seorang raja itu harus adil, bijaksana. Terutama kan dia ini punya istri, mak otomatis kan dia harus adil sama istrinya. Tapi karena dia lebih cantik, Tak boleh dikasih dong. dia berpaling. Dia raja. Tapi Ini apa? enggak. Paling tidak sih. Punya rumah baju kabar. Jadi apalah. Bahannya? Kalau aku sih, Rasa enggak Prabu itu yang terkenal dari itu? Jadi lanjut. Itu kayak Ada seraja rancak itu. Ada waktu tak. sebenarnya kan berlanjut, cuma ini tidak di sini ini tidak berlanjut itu Mungkin bang. ada lanjut ini kayak gini. Mungkin untuk apa? Untuk anak Kisahnya sih, Sisa guys. dua ini. untuk itu tuh mungkin hanya sampai situ ya, cerita itu banyak perlu diambil, yang lainnya tidak perlu kali. Kalau kalian tahu komen di bawah. Kalau kita bikin suatu keputusan itu harus apa? Dipikirkan secara baik, terus dirundingkan dengan Semua. matang, dengan semua menteri-menteri kayak raja kan kita suka menteri itu. Adipati, itu aja sih dari aku. Tidak. Semua sudah dibatalkan oleh dunia. Ya. Jadi aku nama. Dan Dari kelompokan oh iya gimana jangan lupa. Oke guys, selesai. Tipa yang untuk tipa cowok bang. orang ya. Nggak ada apa di sini, tadi Ya, tetap. langsung besok itu tentu tidak menghabiskan itu. Iyalah kami ikut dia. Oke guys, sekarang udah selesai nih guys. Kita alhamdulillah udah 100%, tapi nunggu Dipa lagi nih guys. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Nah, tadi kita sudah melihat dan mendengarkan pembacaan dari saudara kita yaitu Della Agustin dan beberapa poin dari hasil diskusi kami.
Nah, seperti janji saya tadi, bahwasanya saya akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami dalam menganalisis latar, fakta, dan amanat penulis di dalam cerita Kemelut Majapahit. Nah, langsung saja saya bacakan ya. Yang pertama yaitu latar. Untuk mengetahui latar waktu novel Kemelut di Majapahit tersebut, kami menyimpulkan dari berbagai peristiwa atau cerita yang ada di dalamnya. Namun, sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit tentang latar. Latar dalam sebuah karya sastra biasanya dapat berupa dua jenis, baik latar tempat maupun waktu. Latar tempat secara sederhana dapat diartikan sebagai tempat terjadinya cerita di dalam teks, baik keseluruhan maupun sebagian. Sementara itu, latar novel merupakan saat ketika berlangsungnya peristiwa dalam karya sastra, baik seluruh maupun sebagian dari karya sastra tersebut. Nah, oleh karena itu, novel dari Kemelut di Majapahit ini meminta kita untuk menemukan latar tempat dalam teks novel sejarah tersebut. Maka latar tempat dalam kutipan novel sejarah Kemelut di Majapahit adalah Kerajaan Majapahit. Oke, langsung saja saya bacakan yang nomor 2, yaitu fakta dari hasil diskusi yang telah kami lakukan. Maka dari itu kami menyimpulkan ada 5 fakta dari novel Kemelut di Majapahit, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Raden Wijaya berhasil menjadi raja di Majapahit. Pertama, dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Yang nomor 2, Ronggolawe diangkat menjadi Adipati Tuban. Yang nomor 3, Sang Prabu menikah dengan 4 putri dari Raja Kertanegara. Yang nomor 4, pasukan Pamalayu dipimpin oleh Mahisa Anabrang atau Kebo Anabrang. Yang nomor 5, Dia Darapetak menjadi istri yang kelima. Oke, kita lanjut nomor 3, yaitu amanat atau pesan moral. Nasihat yang disampaikan oleh penulis, yaitu selalu mengedepankan atau mengutamakan sebab sebelum ingin menyampaikan sebuah penolakan terhadap hal yang kiranya tidak benar, menjadi orang yang adil dan bijaksana, dan bisa mengendalikan kemarahan di saat berada di suatu situasi yang tidak tepat, dan lain-lain. Nah, jadi itulah kesimpulan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, saya mewakili kelompok 1, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.